Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan amaliyah-amaliyah yang sifatnya sunnah sampai kata Allah aku menyukainya. Yang kedua, kalau kita mau jadi kekasih Allah, menjadi hamba yang Allah Ta'ala cintai, jangan tinggalkan perkara yang sunnah. Apa misalnya? Terutama rawatib. Dalam sholat sunnah rawatib ada yang hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah perkara sunnah yang hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ada berapa? Ada 10. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Minimal itu dia jaga. Syukur-syukur bisa melakukan 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur ditambahkan. Tapi minimal itu sholat sunnah yang sifatnya muakkadah, dia jangan ditinggalkan. Jadi nggak ada yang namanya wali-wali Allah itu habis sholat langsung kabur. Tetap dia zikiran Allah ma'atas salah, bukan Allah ma'atas jalan. Jadi kalau misalnya kita nih ya bukan ustaz, orang biasa, tapi kalau kita melakukan tadi itu segala sesuatu yang sifatnya wajib ditambah lagi dengan segala sesuatu yang sifatnya sunnah, maka itu termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok nih bulan Ramadan, perkara sunnah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kalau kita mau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita tinggalkan tuh yang namanya sholat sunnah tarawih. Kenapa demikian? Sholat sunnah tarawih yang kita tinggalkan, yang pertama Nabi katakan pahalanya luar biasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, maksudnya sholat sunnah tarawih, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau besok kita Ramadan kondisi sehat, cuaca juga baik, lalu sengaja kita meninggalkan sholat sunnah tarawih, itu termasuk orang yang hukum. Maka Nabi mengatakan warahimah furujul, celaka orang itu. Iza dakhala Ramadan, apabila Ramadan masuk di tengah-tengah umat Islam, kita kedatangan bulan suci Ramadan, suman salah, kemudian Ramadan pergi, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya? Karena Ramadan datang hadir di tengah-tengah kita membawa segudang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malamnya ada maghfirah, siangnya juga ada maghfirah. Kalau kita mau jadi kekasih Allah, lakukan dan perbanyak amaliyah-amaliyah yang sifatnya sunnah. 10 rakaat kita lakukan dalam sholat sunnah rawatib. Ditambah lagi ya, sholat sunnah witir tambah. Sholat sunnah witir, sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada sholat yang sifatnya di waktu malam, ada sholat waktunya itu siang. Kalau waktu malam adalah sholat sunnah witir, di waktu pagi atau siang adalah sholat sunnah duha. Itu Nabi sangat menjaga tuh 2 sholat tersebut. Tinggal prakteknya. Prakteknya bagaimana? Ada sahabat Rasulullah bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sholat witirnya habis sholat isya. Habis sholat isya dia sholat witir. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab melakukan witirnya nanti kira-kira menjelang sholat subuh. Habis sholat tahajud, habis sholat sunnah taubat, habis sholat sunnah hajat, ditutup dengan sholat sunnah witir. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, ij'alu akhir sholatikum bil laili witran. Jadikan olehmu di akhir sholat malam kamu itu sholat witir. Karena Nabi mengatakan demikian, maka Sayyidina Umar melakukan witirnya ketika di pertengahan malam. Mau habis isya silakan, mau di pertengahan malam juga silakan. Asal jangan habis isya kagak, ya, tengah malam juga kagak. Yang ada subuhnya juga siangan, semuanya bablas.
ngaku mau jadi wali, ngaku menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat kesiangan dulu. Ya. Sholat kadang-kadang ditinggalin, pekerjaan sunnah kadang-kadang diabaikan. Katanya seorang wali. Jadi seorang wali kayak gitu, Pak. Kita jangan tertipu orang pakai sorban, pakai gamis, dia pakai apa? Udang-udang. Lalu ngaku menjadi apa? Menjadi wali. Ya. Siapapun orang yang termasuk, mohon maaf, keturunan Rasulullah para habaib itu yang tidak melakukan perkara-perkara sunnah, jangan harap, jangan harap dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pertama, lakukan perkara-perkara yang wajib. Yang kedua, ditambah dengan perkara yang